Selamat pagi anak-anak Nobel semuanya. Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, semua dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat ya. Hari ini kita kembali untuk belajar tematik. Kita masuk di tema 4G atau di tema 7, yaitu di subtema 1 tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Oke? Anak-anakku sudah siap semua? Oke, kita mulai ya. Untuk pembelajaran yang pertama, kita akan membahas bahasa Indonesia. Di pembelajaran 1 menuliskan informasi baru berdasarkan teks. Dan di pembelajaran 2 menceritakan informasi baru dalam teks. Sekitar 1331 jumlah suku bangsa mendiami Indonesia. Hal ini menambah daftar kekayaan bangsa. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan bahasa daerahnya masing-masing yang membuat Indonesia kaya akan berbagai tradisi daerah. Salah satu pulau dengan suku bangsa yang menarik untuk dicermati adalah Kepulauan Flores. Suku apa saja yang menempati kepulauan yang indah ini? Mari kita buka buku kita. Ya, kita akan belajar kata-kata yang mungkin terlihat sulit dipahami dan baru kita sebut sebagai kosakata baru. Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan makna dari sebuah kosakata baru, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan kalimat yang di dalamnya terdapat kata sulit. Yang kedua, mencari tahu makna kata sulit tersebut melalui kamus besar bahasa Indonesia. Kalian bisa buka buku kalian, ya, di situ ada sebuah bacaan. Pulau Tanjung bunga nan cantik. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa nama Kepulauan Flores berasal dari bahasa Portugis, yaitu Copa de Flores, yang memiliki arti Tanjung Bunga. Sesuai dengan namanya, kepulauan ini memang begitu cantik dan indah. Keindahan pantainya tidak kalah dengan pantai yang terdapat di Bali atau Lombok. Belum lagi ada Taman Nasional Komodo yang menjadi tempat hidup komodo. Taman Nasional ini merupakan satu-satunya habitat asli komodo yang hanya ditemukan di Indonesia. Ada banyak suku yang mendiami Kepulauan Flores. Suku-suku tersebut antara lain Nagakeo, Larantuka, Ngada, Ende, Rio, Sikakrowemuhang, Manggarai, Riung, Alor, Pantar, Dawan, Tetun, Kemak, Marae, Rote, Sumba, dan Sabu. Setiap suku kemudian memiliki lagi beberapa subsuku bangsa. Setiap suku memiliki perbedaan fisik dan unsur-unsur kebudayaan lain yang membedakannya dengan suku lain di kepulauan yang sama. Ada suku yang lebih menunjukkan ciri-ciri fisik sebagai orang Melayu. Ada pula yang lebih menunjukkan ciri-ciri fisik Melanesia seperti halnya suku di Papua. Sementara itu, bahasa pengantar setiap suku juga berbeda-beda dan mendapatkan pengaruh dari luar, seperti dari Tiongkok, Jawa, atau Belanda. Masing-masing bahasa memiliki cara pelafalannya sendiri. Tiap-tiap suku juga memiliki dialek yang berbeda. Hal ini tentunya semakin memperkaya jumlah bahasa daerah di Indonesia. Nah, dari bacaan ini, mari kita akan temukan kata-kata baru. Kosakata baru ya. Di sini Devi kasih contoh ada 4. Mungkin kalian bisa menambahkannya dari bacaan tersebut. Yang pertama, kepulauan. Kepulauan ini memiliki makna kumpulan pulau. Yang kedua, habitat. Maknanya tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi. Yang ketiga, fisik. Maknanya jasmani atau badan. Yang keempat, dialek.
Maknanya variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakaian. Kalian bisa temukan kata-kata baru dari bacaan tersebut, kemudian kalian cari maknanya yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, masih ingatkah dengan pokok pikiran? Ya, pokok pikiran adalah pikiran utama atau gagasan utama dalam setiap paragraf. Pokok pikiran biasanya dapat kita lihat pada kalimat utama yang terletak di awal atau di akhir kalimat. Pokok pikiran biasanya akan didukung oleh kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Nah, bagaimana cara menentukan pokok pikiran dalam paragraf? Yang pertama, tentukan topik yang akan dibicarakan. Yang kedua, cari tahu pandangan penulis tentang topik yang sedang dibicarakan pada paragraf pertama. Jangan lupa pokok pikiran dapat juga terletak di awal atau akhir paragraf. Di bacaan tadi Pulau Tanjung Bunga Nan Indah terdapat 3 paragraf. Mari kita cari pokok pikiran satu persatu paragraf tersebut. Paragraf yang pertama yaitu Taman Nasional Komodo merupakan satu-satunya habitat asli komodo yang hanya ditemukan di Indonesia. Untuk pokok pikiran paragraf kedua, ada banyak suku yang mendiami Kepulauan Flores. Dan pokok pikiran paragraf ketiga yaitu bahasa pengantar setiap suku yang berbeda-beda semakin memperkaya jumlah bahasa daerah di Indonesia. Nah, kalian bisa tulis pokok pikiran ini di buku kalian masing-masing. Selanjutnya, kalian bisa buka buku tema 4G kalian di halaman 10-11. Di situ ada bacaan yang berjudul Keragaman Lagu Daerah. Kalian bisa baca ya. Setelah kalian baca bacaan tersebut, di bawahnya ada beberapa pertanyaan. Kita akan menjawab bersama-sama. Yang pertama, tuliskan kosakata baru yang kamu temukan dalam bacaan. Cobalah untuk mencari makna kosakata tersebut. Nah, di sini Miss Devi kasih contoh, kalian bisa menuliskannya di buku kalian. Ada 5 kosakata baru. Yang pertama, keragaman. Memiliki makna macam atau jenis. Yang kedua, upacara adat. Maknanya upacara yang berhubungan dengan adat suatu masyarakat. Kosakata yang ketiga yaitu syair. Ini memiliki makna sajak atau puisi. Yang keempat, jenaka. Maknanya membangkitkan tawa atau lucu. Dan yang kelima, generasi. Memiliki makna angkatan atau turunan. Kalian bisa tuliskan kosakata baru yang lainnya yang ada dalam bacaan. Kemudian kalian cari makna dalam buku kosakata yang baru ya. Kalian bisa tulis di buku kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, tuliskan pokok pikiran dalam setiap paragraf pada teks di atas. Untuk paragraf yang pertama, di situ ada 4 paragraf. Paragraf yang pertama, lagu daerah memiliki fungsi sebagai pengiring tarian daerah atau kegiatan masyarakat, juga sebagai pengiring untuk upacara adat dan sebagai sarana pendidikan dan hiburan bagi masyarakat. Untuk paragraf yang kedua, lagu daerah bercerita tentang banyak hal. Paragraf ketiga, lirik lagu daerah berisi petuah atau nasihat sebagai upaya mendidik generasi selanjutnya. Dan untuk paragraf keempat, alat musik juga biasa dipakai untuk mengiringi sebuah lagu daerah. Pertanyaan ketiga, tuliskan hal-hal yang menurutmu menarik dari setiap paragraf tersebut. Di sini di paragraf pertama, Devi mengambil kalimat yang berisi lagu daerah digunakan sebagai pengiring tarian daerah ataupun dinyanyikan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Paragraf kedua, lagu daerah ada yang bercerita tentang orang tua yang menasihati anaknya yang suka mencuri pisang. Yang ketiga,
Lirik lagu daerah berupa syair yang menyentuh perasaan. Dan paragraf yang keempat, yaitu alat musik dipakai untuk menambah makna dalam sebuah lagu dan menentukan irama lagu. Nah, dari pertanyaan 1, 2, 3, kalian bisa menuliskan jawaban ini di buku kalian masing-masing. Sedangkan untuk nomor 4, kalian bisa mengerjakan sendiri karena berdasarkan kalimat kalian sendiri. Silakan mengerjakan untuk nomor 4. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran IPA, yaitu menjelaskan macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda, serta menjelaskan pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi gaya, di sini Javi punya beberapa materi yang perlu kalian perhatikan. Coba kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Pengaruh gaya terhadap benda. Ayo perhatikan gambar di samping. Becak dapat bergerak karena adanya gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain, yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat sepeda yang sedang dikendarai, kemudian direm, gerakan sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Benda berubah bentuk. Contohnya, saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk. Contoh lainnya yaitu balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Benda bergerak berubah arah. Contohnya, saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Selanjutnya, kita masuk ke macam-macam gaya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contohnya, anak menendang bola, ibu memotong kue, ayah memindahkan televisi, dan mendorong mobil. Yang kedua, gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, jika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. Contoh lainnya yaitu penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya, katapel, karet gelang, dan pulpen yang terdapat pegas di dalamnya. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Contohnya, paku yang didekatkan pada magnet akan tertarik magnet. Yang kelima, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya, lampu bohlam menyala ketika ada aliran listrik yang melewatinya. Gaya gesek.
Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Gaya gesek dapat menimbulkan adanya hambatan. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek dan hambatannya semakin besar. Contohnya, saat mengasah pisau menggunakan batu asahan, menghapus papan tulis, dan gesekan ban mobil dengan permukaan jalan. Gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Contoh penerapan gaya otot yaitu ayah mendorong atau menarik meja, Made menendang bola ke arah gawang, sapi menarik gerobak, kemudian ibu membawa barang belanjaan. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Pada saat otot mengalami keletihan, tetapi tetap dipaksakan untuk melakukan kegiatan, akan timbul cedera otot atau kram otot. Contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatannya membuat kerajinan dari tanah liat. Manfaatnya membentuk benda-benda menjadi benda-benda seperti guci dan vas bunga. Kemudian kegiatan melipat baju. Manfaatnya membuat baju menjadi lebih rapi. Kegiatan membuat kue. Manfaatnya, kue dapat dibentuk sesuai keinginan kita. Kegiatan memotong kue. Manfaatnya, membuat ukuran kue menjadi lebih kecil sehingga mudah untuk dimakan. Kegiatan mendorong meja. Manfaatnya, memindahkan posisi meja. Kegiatan menggendong tas. Manfaatnya, membawa tas dengan mudah. Berikutnya, kegiatan mengayuh sepeda. Manfaatnya, menjalankan sepeda supaya bergerak dan berpindah tempat. Nah, itu adalah penjelasan tentang gaya. Sekarang bisa buka buku kalian, buku tema 4G halaman 6. Di situ ada pertanyaan yang perlu kalian jawab. Ya, yang pertama, amatilah gambar berikut dengan saksama, kemudian hubungkan gambar dengan jenis gaya yang sesuai. Coba kita perhatikan gambar yang pertama, termasuk gaya apa? Ya, gaya magnet. Ya, karena gaya magnet dapat mengangkat benda-benda itu apa itu ya? Klip ya. Oke, yang kedua, gambar kedua adalah gaya gravitasi. Ya, yang menyebabkan benda jatuh ke bawah. Yang ketiga, gambar ketiga menunjukkan gaya pegas. Gambar keempat menunjukkan gaya listrik. Jadi sebuah penggaris digosok-gosokkan pada rambut, kemudian penggaris itu dapat mengangkat sobekan kertas. Dan gambar kelima yaitu menunjukkan gaya otot. Ya, gaya otot dari seekor sapi yang dapat membajak sawah. Oke, kalian bisa mengerjakan, menyalin di buku kalian ya, biar buku kalian semuanya terisi, biar gampang untuk belajar. Oke, selesai. Kita lanjutkan di pembelajaran SPDP, yaitu menyanyikan lagu daerah dengan tempo yang tepat.
Untuk materi SPDP, Devi akan berikan beberapa penjelasan melalui video. Silahkan kalian memperhatikan video berikut ini. Menyanyi sesuai tinggi rendah nada. Saat menyanyikan sebuah lagu, kamu harus mengerti tinggi rendah nada. Menyanyikan lagu tanpa memperhatikan tinggi rendah akan membuat lagu yang dinyanyikan tidak sesuai sehingga tidak enak didengar. Nada adalah bunyi yang teratur. Nada memiliki bunyi rendah dan bunyi tinggi. Nada dapat ditulis dalam notasi angka. Ayo ingat kembali nada dalam notasi angka. Simaklah notasi angka berikut. 1 do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, 1 do. Ayo simaklah lagu berikut. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca marica hey hey, caca marica hey hey, caca marica ada di kampung baru. Caca marica hey hey, caca marica hey hey, caca marica ada di kampung baru. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca marica hey hey, caca marica hey hey, caca marica ada di kampung baru. Caca marica hey hey, caca marica hey hey, caca marica ada di kampung baru. Caca marica hey hey, caca marica hey hey, caca marica ada di kampung baru. Caca marica hey hey, caca marica hey hey, caca marica ada di kampung baru. Oke, sekarang kita masuk ke tugas kita hari ini. Hari ini tugas kalian adalah mengerjakan soal Ayo Berlatih halaman 7 dan 13. Oke, selamat mengerjakan. Dan untuk pembelajaran ini sudah selesai. Sampai di sini. Devi ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk perhatian kalian. Dan jangan lupa untuk mencatat tadi pembelajaran yang sudah kita bahas di buku kalian masing-masing ya. Oke, selamat mengerjakan. Devi ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.